Pernah kebayang nggak ada satu negara di mana gletser es raksasa bisa ketemu sama hutan tropis yang lebat? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke Argentina. Sebuah negara yang penuh banget sama kontras, membentang dari puncak-puncak Andes yang megah sampai ke denyut tanggo di jalanan Buenos Aires. Yuk, kita mulai perjalanan penemuan ini bareng-bareng. Oke, untuk benar-benar ngertiin Argentina, kita harus mulai dari ukurannya yang luar biasa. Coba bayangin deh, luasnya itu lebih dari 2,7 juta kilometer persegi. Angka ini tuh gede banget kan? Saking besarnya, kadang susah buat dibayangin. Dan ini jadi panggung raksasa buat semua cerita dramatis yang akan kita temukan. Nah, luas daratan yang masif itu langsung menempatkan Argentina di panggung dunia. Ini adalah negara terbesar ke-8 di planet kita dan nomor 2 terbesar di Amerika Selatan. Jadi, pas kita menjelajah lebih jauh, ingat ya skalanya itu luar biasa besar. Dengan wilayah seluas itu, yang nggak heran kalau Argentina adalah negeri dengan geografi yang super dramatis. Oke, kita mulai dulu ya dengan menjelajahi bentang alamnya yang penuh dengan hal-hal ekstrim. Kita mulai dari yang paling tinggi ya, 6.959 meter. Wow, itulah ketinggian Gunung Aconcagua, puncak tertinggi di seluruh benua Amerika. Ini tuh raksasanya pegunungan Andes, titik tertinggi di luar pegunungan Himalaya yang perkasa. Dan kontras di Argentina ini bener-bener gila sih. Di satu ujung, kamu bisa nemuin gletser Perito Moreno yang membeku di selatan. Dan kerennya, ini salah satu dari sedikit gletser di dunia yang ukurannya masih terus bertambah. Terus, di ujung lainnya, ada gemuruh air terjun Iguazu di utara yang tropis. Dari es abadi ke hutan hujan yang rimbun. Semuanya dalam satu negara. Keragamannya tuh nggak cuma itu loh. Argentina juga rumah bagi dataran pampas yang super subur, tempat para gaucho, koboi legendaris Amerika Selatan, berkeliaran. Ada juga gurun Patagonia yang kering dan gersang, hutan hujan tropis di utara, dan bahkan Ushuaia yang dijuluki kota di ujung dunia. Benar-benar negeri 1000 wajah. Oke, dari alamnya yang luar biasa, sekarang kita geser ke ceritanya, cerita orang-orangnya. Kita akan menjelajahi sejarah yang membentuk bangsa ini, sebuah kisah yang ditempa oleh perak dan matahari. Jadi, kalian pernah mikir nggak, kenapa sih namanya Argentina? Nah, jawabannya ada di sebuah mitos kuno tentang kekayaan. Nama itu asalnya dari kata Latin argentum, yang artinya perak. Dulu, para penjelajah Spanyol pertama kali datang dan percaya kalau mereka telah menemukan negeri perak, sebuah mimpi yang akhirnya ngasih nama buat negara ini. Jadi, gimana ceritanya Argentina bisa jadi sebuah negara? Wah, perjalanannya panjang dan penuh perjuangan. Setelah berabad-abad di bawah kekuasaan Spanyol, api revolusi akhirnya dinyalakan di tahun 1810. Ini memicu perjuangan bertahun-tahun yang puncaknya adalah deklarasi kemerdekaan resmi pada 9 Juli 1816. Akhirnya, di tahun 1853, dengan konstitusi pertamanya, Republik Argentina pun resmi lahir. Dan semangat perjuangan itu terangkum sempurna dalam moto nasional mereka, En Unión y Libertad, atau dalam persatuan dan kebebasan. Moto ini bareng sama Sol de Mayo atau Matahari Mei yang ikonik itu terpampang di lambang negara dan benderanya, melambangkan fajar sebuah bangsa yang baru. Dari sejarah, kita beralih ke jantung dan jiwanya Argentina. Budayanya yang penuh gairah dan bersemangat. Yuk kita rasakan irama dan hasrat yang mendefinisikan kehidupan sehari-hari di sana. Kalau ngomongin Argentina, ada dua gairah besar yang gak bisa dipisahin, tango dan sepak bola. Tango itu lahir di distrik-distrik kelas pekerja di Buenos Aires, penuh dengan drama dan melankoli. Sementara itu, sepak bola, itu bukan sekedar olahraga, ini udah jadi bagian yang mendarah daging dari identitas budaya jutaan orang di sana. Dan kalau kita ngomongin sepak bola, angka ini udah cukup ngejelasin semuanya. 3. Itulah berapa kali tim nasional Argentina berhasil memenangkan Piala Dunia FIFA. Sebuah sumber kebanggaan nasional yang luar biasa yang selalu dirayain besar-besaran di jalanan di seluruh negeri. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin budaya tanpa bahas makanannya kan? Dan di Argentina itu berarti asado, seni barbecue yang jadi pusat acara kumpul-kumpul. Terus ada empanadas yang gurih, milanesa yang renyah, dan pastinya minuman yang menyatukan semua orang, mate. Nah, soal mate ini penting banget buat dipahami. Ini tuh bukan sekedar minuman. Iya, ini minuman tradisional kayak kafein. Tapi intinya itu ada di ritualnya. Berbagi mate dari satu wadah yang sama itu adalah simbol persahabatan dan komunitas. Ini semua tentang kebersamaan.
Sekarang, yuk kita lihat apa sih yang jadi pilar-pilar ekonomi dan tantangan yang mendorong negara ini maju. Apa yang sebenarnya jadi mesin penggerak Argentina? Salah satu mesin penggerak utamanya adalah anggur kelas dunia dari Mendoza. Argentina itu kekuatan global dalam industri anggur loh. Mereka menghasilkan beberapa Malbec terbaik yang bisa kamu temukan. Semua berkat iklim dan tanahnya yang unik. Kekuatan ekonomi Argentina juga datang dari tanahnya yang super subur. Dataran pampas yang luas itu menghasilkan ekspor utama kayak kedelai, jagung, dan tentunya daging sapi berkualitas tinggi yang membantu memberi makan dunia. Argentina ini benar-benar lumbung pangan global. Tapi, cerita ekonomi Argentina juga punya sisi lain yang lebih kompleks. Perjalanannya nggak selamanya mulus. Selama bertahun-tahun, negara ini terus berjuang melawan tantangan ekonomi yang persisten, inflasi yang tinggi. Ini adalah kenyataan yang membentuk kehidupan sehari-hari mereka dan jadi bagian penting dari narasi modern Argentina. Jadi, setelah kita lihat geografinya, sejarahnya, budayanya, dan ekonominya, gimana semua ini nyambung? Semua elemen ini menjadikan Argentina sebagai tujuan penemuan yang nggak ada habisnya buat para pelancong. Jadi, kalau suatu saat nanti kalian punya kesempatan ke sana, kemana harus pergi? Tentu saja, ada Buenos Aires, ibu kota yang hidup dan penuh budaya. Ada Patagonia, dengan pemandangan alamnya yang bikin nafas berhenti. Mendoza, surga bagi para pecinta anggur. Dan air terjun Iguazu yang megah. Setiap tempat menawarkan petualangan yang sama sekali berbeda. Nah, ini membawa kita ke akhir penjelajahan singkat kita. Kita udah lihat bentang alamnya yang ekstrem, sejarahnya yang kaya, budayanya yang penuh gairah, dan ekonominya yang dinamis. Jadi pertanyaan terakhir buat kalian, dengan begitu banyak keragaman yang ditawarkan, aspek mana dari Argentina yang paling bikin kalian terpesona?